Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video share ilmu kali ini, saya bakalan ngasih tahu mengenai cara membuat makalah di Microsoft Word menggunakan laptop. Dan lagi-lagi cara ini bukan hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di perguruan tinggi, tapi juga untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja. Langkah pertama, buka aplikasi Word, lalu pilih dokumen kosong. Nah, sebelum mengetik di lembar kerja yang ada di Word ini, teman-teman atur dulu format dokumen untuk makalahnya, seperti ukuran dan jenis font, ukuran kertas, margin, dan spasinya. Dan ya, pastikan format tersebut sesuai dengan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pendidikan tempat teman-teman menuntut ilmu. Selain itu, sesuaikan juga dengan ketentuan atau aturan yang diberikan oleh dosen atau guru terkait dalam pembuatan atau penyusunan sebuah karya tulis ilmiah, dalam hal ini makalah ya teman-teman. Nah, lanjut. Di sini untuk formatnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12. Klik segitiga kecil pada grup font di menu Home. Pilih Times New Roman. Kalau nggak ada di bagian atas, teman-teman scroll aja ke bawah. Klik lagi segitiga kecil yang ada di sebelahnya, kemudian pilih 12. Untuk mengatur kertas dan marginnya, teman-teman ke menu Layout. Klik fitur Size, kemudian pilih A4. Lanjut, pilih fitur Margins atau Margins. Klik Custom Margins di bagian bawah. Kemudian untuk bagian top atau atas saya ketikkan 3, bagian margin kiri 4, margin bawah dan kanan 3. Kalau udah selesai, pilih OK. Intinya, untuk mengatur format dokumen dalam sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan PKL, dan lain sebagainya, jangan lupa untuk selalu mengikuti pedoman maupun ketentuan atau aturan yang diberikan oleh dosen atau guru terkait dalam penyusunan sebuah karya tulis ilmiah, dalam hal ini makalah ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengatur rata teks dan spasinya. Nah, untuk bagian cover menggunakan rata tengah ya teman-teman. Untuk mengatur spasinya, klik segitiga kecil ini di grup paragraf di menu Home, kemudian pilih 1,5. Intinya sesuaikan aja. Kemudian untuk remove space, teman-teman klik aja untuk menonaktifkannya supaya jarak antar paragrafnya nggak berjauhan. Untuk isi covernya sendiri terdapat judul makalah, logo, identitas lengkap penulis, dan instansi atau lembaga tempat teman-teman menuntut ilmu. Jangan lupa untuk ketikkan tahunnya juga di bagian paling bawah pada cover. Di bagian atas cover merupakan judul makalah, di mana judul makalah yang saya buat kali ini adalah e-commerce. Kemudian di bawah judul saya tambahkan disusun untuk memenuhi tugas. Nah, kalau tugasnya berkelompok bisa ditambahkan tugas kelompok mata kuliah yang dimaksud di sini adalah sistem informasi. Lalu enter. Lanjut, ketikkan dosen pengampu (2). Kemudian ketikkan nama dosennya secara lengkap pun gelarnya, jangan sampai ada yang salah. Untuk teman-teman yang masih sekolah, dosen pengampu bisa diganti dengan guru mapel ya. Setelah itu tambahkan logo universitas atau logo sekolah di bagian menu tab Insert, pilih fitur Picture. Di device, cari logonya, klik 2 kali atau klik sekali lalu Insert. Selanjutnya atur ukuran logonya dengan cara klik tahan lalu geser bagian bulatan kecil yang ada di sisi logo, atau bisa juga di bagian menu Picture Format pada grup size. Di situ teman-teman masukkan ukurannya. Di sini saya pakai ukuran 4,5. Setelah itu di bawah logo ketikkan oleh (2), enter, lalu ketikkan nama lengkap si pembuat makalah beserta NIM-nya juga. Kemudian di bawah penulis ketikkan program studi apa. Di sini program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Indonesia misalnya.
Jangan lupa juga ketikkan tahun di bagian paling bawah isi dari cover tersebut. Nah, untuk judul makalah dan lembaga pendidikannya menggunakan huruf tebal ya. Caranya blok teks atau tulisannya, kemudian klik bold atau B yang ditebalkan ini atau yang ini ya. Nah, di sini untuk nama penulis, NIM, dan kata oleh saya tebalkan juga. Oh ya, judul yang ada di atas dan lembaga pendidikan yang ada di bawah pada cover, biasanya ada yang menggunakan ukuran font atau teks 12, 14, atau 16. Intinya sesuaikan aja, karena sebelumnya ada yang nanya, apakah judul menggunakan teks 14 atau 16? Jadi saya jawab di sini aja. Kalaupun ada ukuran font atau teks 14 atau 16, hanya di bagian cover aja. Yang lainnya tetap menggunakan ukuran font 12. Nah, di sini saya atur lagi jaraknya supaya lebih rapi lagi. Lanjut membuat kata pengantar. Tempatkan kursor di akhir isi cover, lalu enter atau bisa juga dengan menggunakan fitur page break di menu insert untuk menambahkan lembar baru. Setelah itu ketik kata pengantar sebagai judul. Di sini saya menggunakan huruf kapital, di mana kata pengantar ini berisikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa, dan ucapan terima kasih tentunya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan makalah. Selain itu juga kata pengantar berisi harapan-harapan penulis atau si pembuat makalah. Oh ya, jangan lupa pada bagian paling bawah sebelah kanan kata pengantar ketikkan tempat dan tanggal dibuatnya makalah tersebut. Kalau teman-teman mau ketikkan penulis atau namanya teman-teman juga bisa. Untuk tempat dan tanggalnya saya gunakan teks rata kanan, sedangkan nama penulisnya saya menggunakan fitur increase indent seperti yang teman-teman lihat. Tapi kalau nggak mau pakai cara tersebut, teman-teman bisa menggunakan fitur text box untuk mengetikkan tempat, tanggal, dan penulisnya. Lanjut lagi membuat daftar isi, dan pastinya di kertas atau lembar yang baru ya. Kemudian ketikkan daftar isi sebagai judul. Untuk semua judul yang berada di paling atas pada lembar dokumen Word dalam sebuah karya tulis ilmiah seperti makalah misalnya, menggunakan huruf tebal dengan teks atau tulisannya berada di tengah. Sedangkan untuk isi dari judul tersebut menggunakan rata kiri kanan. Paham ya teman-teman? Daftar isi ini merupakan penyajian sistematik dalam sebuah karya tulis. Dalam hal ini makalah ya teman-teman. Di mana isi dari makalah semuanya ada di daftar isi. Yang fungsinya untuk memudahkan pembaca dalam mencari halaman dari judul dan subjudul yang ingin dibaca. Ada dua cara membuat daftar isi, yaitu dengan cara otomatis dan cara manual menggunakan fitur tab. Untuk cara membuat daftar isi secara otomatis, teman-teman bisa simak video saya yang sebelumnya. Ntar link videonya saya taruh di deskripsi, teman-teman tinggal klik aja. Selanjutnya membuat bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka. Ketik bab 1, enter, lalu ketik pendahuluan. Untuk bab 1 sampai daftar pustaka, teks atau tulisannya berada di tengah. Lanjut enter lagi, ubah rata teksnya menjadi rata kiri kanan. Nah, karena bab 1 pendahuluan merupakan angka Romawi 1, maka untuk judul dan subbabnya saya gunakan atau ketikkan 1.1, di mana bab 1 pendahuluan terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ingat ya teman-teman, untuk bab dan judul maupun subbab itu menggunakan huruf tebal. Nah, di subbab 1.1 yang merupakan latar belakang berisi penjelasan dan alasan-alasan yang melatar belakangi teman-teman mengangkat atau memilih judul atau topik pada makalah tersebut. Oh ya teman-teman, jangan lupa atur paragrafnya juga. Untuk baris pertama pada paragraf agak masuk atau menjorok ke dalam. Caranya, tempatkan kursor di awal paragraf, lalu tekan tombol tab di keyboard, atau bisa juga dengan cara menggerakkan atau menggeserkan segitiga kecil kebalik yang ada di penggaris dokumen Word.
Di sini saya geser sampai di angka 2 seperti yang teman-teman lihat. Oh ya, jangan sampai ada tulisan yang kayak gini ya. Pastikan untuk isi dari bab ataupun judulnya menggunakan teks atau tulisan rata kiri kanan. Lanjut pada subbab berikutnya di bab 1 pendahuluan, yaitu 1.2 yang merupakan rumusan masalah, di mana rumusan masalah biasanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang nanti dijelaskan di bagian pembahasan. Selanjutnya masih di bab 1 pendahuluan pada subbab berikutnya, yaitu 1.3 yang merupakan tujuan. Nah, tujuan ini harus sesuai ya dengan rumusan masalah yang ada. Jadi, konsepnya apabila ada 3 poin pada rumusan masalah, maka tujuannya juga ada 3. Ada yang nanya nih, apakah bisa dalam bab 1 pendahuluan ditambahkan landasan teori atau manfaat atau mungkin sistematika penulisan? Jawabannya bisa. Intinya, jangan lupa untuk selalu mengikuti ketentuan maupun aturan yang diberikan dosen atau guru mata pelajaran terkait dalam pembuatan atau penyusunan makalah tersebut. Dan usahakan juga untuk sering-sering konsultasi ke dosen atau guru terkait ya. Setelah bab 1 pendahuluan, ada bab 2 pembahasan. Nah, untuk setiap bab harus berada di lembar yang baru ya. Oh ya, bab 2 pembahasan ini merupakan uraian pokok yang dibahas sesuai dengan judul yang diangkat. Selain itu, bagian pembahasan sering disebut bagian diskusi, karena di bagian ini kita mendiskusikan maupun mempresentasikan hasil penelitian yang kita buat. Sama seperti bab 1 pendahuluan, karena bab pembahasan merupakan nomor Romawi 2, maka urutan judul atau subjudulnya dimulai dari 2.1. Nah, misalnya nih, di 2.1 ada anakan judul berikutnya atau sub-subjudul berikutnya. Maka untuk penomorannya menjadi 2.1.1. Begitu seterusnya. Terus boleh nggak sih misalnya penomorannya tidak menggunakan 1.1 atau 2.1 dan seterusnya, melainkan menggunakan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya? Jawabannya boleh. Intinya, seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan lupa untuk selalu mengikuti ketentuan atau aturan dari dosen atau guru terkait. Nah, karena materi di bab pembahasan saya sudah buat atau susun sebelumnya, jadi saya copy paste saja atau salin tempel supaya lebih cepat. Ada tambahan catatan nih, selain di bab 1 pendahuluan, pada bab pembahasan ini harus memuat data dan fakta ilmiah yang mendukung keabsahan makalah yang dibuat. Misalnya pendapat para ahli yang rujukan atau referensinya bisa teman-teman ambil dari jurnal, buku, website, dan lain-lain. Yang pasti penjelasannya harus relevan dan diperlukan untuk memaparkan hasil penelitian dalam penyusunan makalah tersebut. Selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup, di mana bab 3 penutup ini terdiri dari 2 judul atau subbab yaitu kesimpulan dan saran. Untuk subbab kesimpulan pada bab 3 penutup, teman-teman bisa ambil poin-poin penting dalam isi bab pembahasan. Sedangkan untuk subbab berikutnya pada bab 3 penutup yaitu saran, di mana isinya itu tentang saran-saran yang disampaikan penulis atau si pembuat makalah sesuai dengan judul atau tema makalah yang dibuat. Bukan malah sebaliknya, si pembuat makalah yang meminta kritik dan saran. Itu salah besar ya teman-teman. Setelah itu di lembar baru berikutnya atau halaman kosong berikutnya membuat daftar pustaka, di mana daftar pustaka merupakan daftar sumber yang menjadi referensi atau rujukan dalam pembuatan makalah. Sumber ini tidak terbatas pada buku saja teman-teman, tapi bisa juga dari media lainnya seperti jurnal, hasil wawancara, koran, situs internet, dan lain sebagainya. Asalkan, tanda kutip nih teman-teman, informasi tersebut valid, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun fungsi dari daftar pustaka salah satunya yaitu untuk mencegah terjadinya plagiarisme. Untuk setiap atau satu sumber atau referensi menggunakan spasi 1.
Tapi untuk sumber satu ke sumber lainnya menggunakan spasi 2 atau 1,5 spasi. Oh ya, susunan dari setiap referensi di daftar pustaka harus sesuai abjad ya. Misalnya ada 2 referensi, penulisnya Kartini dan Fatmawati. Maka referensi pertama adalah Fatmawati dan kedua Kartini. Kenapa? Karena dalam abjad huruf F lebih dulu disebut. Paham ya teman-teman? Selain itu, setiap referensi di daftar pustaka menggunakan paragraf menggantung. Bagaimana cara mengaturnya? Simak baik-baik ya teman-teman. Pastikan daftar sumber atau referensinya menggunakan rata kiri kanan. Kemudian klik line and paragraph spacing untuk mengatur spasinya menjadi 1 spasi. Klik 1 spasi. Lalu ubah add space after menjadi remove space after. Dengan cara klik sekali pada add space after seperti yang teman-teman lihat. Lanjut lagi, klik tahan lalu geser hanging indent yang menyerupai segitiga kecil pada penggaris dokumen Word. Geser ke kanan dan sesuaikan. Selanjutnya klik fitur sort yang disimbolkan dengan huruf A dan Z di bagian grup paragraf di menu home. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih ascending, lalu OK. Nah, di sini saya edit lagi judul dan lembaga pendidikannya di bagian cover menjadi ukuran font 16. Setelah itu membuat halaman berbeda, yaitu halaman cover, Romawi, dan angka. Jadi saya akan buat 3 section dalam file makalah ini. Nah, di sini belum ada ya tulisan sectionnya. Untuk caranya, pertama-tama tempatkan kursor di awal huruf K pada kata pengantar, kemudian di bagian tab menu layout, klik fitur breaks, lalu pilih next page. Lakukan hal yang sama pada bab 1 pendahuluan, tempatkan kursor di awal huruf B pada bab 1, pilih breaks, lalu next page. Untuk melihat sectionnya, klik 2 kali pada bagian atas atau bawah pada lembar dokumen Word. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada 3 section. Section 1 merupakan halaman cover yang nantinya nggak diberi penomoran, dalam artian dikosongkan aja, nggak ada nomor halamannya. Terus section 2 yaitu kata pengantar dan daftar isi yang menggunakan nomor halaman Romawi dan disimbolkan dengan huruf I kecil. Yang terakhir section 3 yaitu bab 1 pendahuluan sampai daftar pustaka yang menggunakan penomoran angka dan dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Selanjutnya memberikan nomor halaman. Klik fitur page number di menu header and footer atau di menu insert juga ada. Kemudian pilih format page number, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik pada kolom number format, pilih penomoran Romawi yang ini ya. Kemudian pilih Start at di bagian bawah dan masukkan Romawi 1 pada kolomnya. Kalau udah, klik OK. Nah, karena ini udah di mode header and footer, klik fitur page number lagi. Kemudian teman-teman pilih apakah mau memberikan nomor halaman di bagian atas atau di bagian bawah pada makalah. Pilih top untuk yang atas. Nah, karena saya mau memberikan nomor halaman di bagian bawah, maka saya pilih bottom of page. Saya pilih yang tengah. Intinya sesuaikan aja ya dengan ketentuan dari dosen atau guru terkait. Nah, di sini pada bagian cover juga ikutan penomor halaman. Terus gimana cara menghilangkannya? Caranya cukup mudah. Tempatkan kursor di nomor halaman pertama pada section 2. Kemudian klik link previous untuk menonaktifkannya yang ditandai dengan kotak warna abu. Yang udah nggak ada lagi, otomatis section 2 tidak akan terhubung dengan section 1. Setelah itu, hapus nomor halaman pada bagian cover. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada section 3. Tempatkan kursor di halaman pertama pada section 3. Kemudian klik link previous untuk menonaktifkannya. Setelah itu, klik page number, lalu pilih format page number. Pada tampilan ini, klik pada kolom number format dan pilih penomoran angka. Kemudian di bagian kolom start at ketikkan 1, lalu OK. Lanjut klik fitur page number lagi, kemudian sesuaikan penempatan nomor halamannya. Kalau udah, klik close header and footer. Nah, sekarang file makalahnya udah selesai.
tinggal di print lalu dijilid. Tapi sebelum di print, cek dulu dan pastikan tidak ada yang salah, baik itu pengetikannya, formatnya, dan lain-lain. Intinya, untuk mendapatkan nilai terbaik, ikutilah pedoman resmi yang dikeluarkan oleh universitas atau lembaga pendidikan tempat teman-teman menuntut ilmu. Pastikan juga untuk mengikuti ketentuan atau aturan yang diberikan oleh dosen atau guru mata pelajaran terkait dalam pembuatan atau penyusunan sebuah karya tulis ilmiah, dalam hal ini makalah. Jangan lupa juga untuk konsultasi ke dosen atau guru terkait untuk meminimalisir kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu. Sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Good luck, dadah, bye-bye.